Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang amalan-amalan sunnah yang dilakukan Nabi dalam keseharian beliau. Dan itu dibahas melalui kitab As-Sunan Al-Yaumiyah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa setelah Nabi mencontohkan qiyamul lail, yaitu salat malam, dan ketika menjelang waktu subuh, Nabi mengajarkan kita untuk melakukan azan subuh bagi muazzin dan mendengarkan serta menyahut azan bagi selain muazzin. Dan untuk mendapatkan pahala yang setara dengan muazzin, maka orang-orang yang belum diberi kesempatan menjadi muazzin bisa melakukan beberapa perkara. Di antaranya ketika azan berbunyi, diamlah, kemudian dengarkan, lalu sahutlah azan seperti kalimah-kalimah yang dilantunkan oleh muazzin. Lalu setelah azan, bacalah salawat dan berdoalah dengan doa wasilah. Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah. Lalu tutuplah dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Barang siapa yang melakukan itu, maka diampunkan dosa-dosanya, lalu kemudian dihalalkan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dan kalau dia istiqamah sampai matinya melakukan itu, maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang selayaknya kita jadikan amalan dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sebelum kita sambung ke amalan berikutnya, ada pertanyaan minggu yang lalu menyangkut masalah azan. Yaitu ada pertanyaan dari Bapak Abdullah tentang ada sebagian orang ketika mendengarkan kalimah syahadat, dia akan meniup dua jempol jarinya lalu diusap ke matanya. Dan saya tidak bisa jawab di minggu lalu karena saya ragu apakah itu hadis atau amalan pribadi. Saya cari ulang. Jadi minggu lalu saya jawab pernah saya baca, cuma saya ragu. Setelah saya cari ulang,
maka saya dapatkan bahawa amalan itu bukanlah berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi amalan itu adalah amalan pribadi para ulama terutama dari kalangan mazhab Maliki. Jadi yang sangat dimasyhurkan amalan ini dari para ulama mazhab Maliki. Dan ini tertuang dalam beberapa kitab-kitab bermazhab Maliki. Di antaranya dalam kitab Mawahib Al-Jalil Syarah Mukhtasar Al-Syeikh Al-Khalil disebutkan bahawa, saya bacakan terjemahnya Bapak biar tidak lama. Disebutkan di situ oleh Syekh Abu Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Maghribi, diriwayatkan dari Nabi Khidir. Jadi ini perkataan pribadi para ulama ini. Diriwayatkan dari Nabi Khidir bahawa barang siapa yang mendengarkan bacaan muazzin, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia berdoa, marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah. Jadi disuruh baca doa dulu, karena tadi kalimatnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ulama dari mazhab Maliki mengatakan pertama sambut dulu dengan bacaan marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdullah. Lalu dia mengecup dua jari jempolnya. Dikecup dua jari jempolnya, lalu diusapkan ke kedua matanya. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia tidak akan mengalami buta dan sakit mata selamanya. Dan ini banyak dalam kitab-kitab Maliki, ini diulang, termasuk dalam kitab Al-Masail Al-Malqutah, bahawa dulu ada amalan dari Syekh Sadruddin bin Sayyidina Saleh Bahauddin Osman. Disebutkan bahawa beliau sering melakukan itu. Tiba-tiba karena beliau tahu ini bukan amalan dari hadis Nabi, beliau meninggalkannya. Setelah beliau meninggalkannya, pada satu malam beliau bermimpi bahawa Nabi menjumpainya dan Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak lagi menyebut namaku ketika diucapkan asyhadu anna, dan engkau tidak lagi mengusap matamu. Jadi setelah terbangun, beliau kembali melakukan setelah bermimpi dengan Nabi. Ini juga disebutkan dalam kitab Mawahib Al-Jalil tadi. Jadi intinya bahawa amalan ini dalam literatur hadis tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Jadi ini amalan pribadi. Namun walaupun begitu, dalam mazhab Syafi'i tentang amalan ini disebutkan juga di dalam kitab I'anatul Talibin. Namun tidak mendetil seperti karangan mazhab dari Maliki. Jadi ini asal muasal datangnya suruhan untuk mengecup jempol. Bagi yang ingin melakukan, silakan, tapi jangan meyakini dan meniatkan seakan-akan Nabi menyuruh seperti ini. Artinya tidak ada kekurangan dengan kita yang hanya menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu yang datang petunjuk kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Setelah Nabi mengajarkan tentang menyahut azan, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan berikutnya, yaitu Nabi tidak pernah
meninggalkan salat sunnah qabliyah subuh. Jadi setelah azan, tentu yang dimaksud adalah azan yang kedua bagi masjid yang 2 kali azan seperti di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu amalan berikutnya adalah hendaknya seseorang tidak meninggalkan salat sunnah qabliyah subuh. Dan ini salat sunnah yang paling dijaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan safar, baik dalam keadaan hadar maupun safar. Nabi ketika tidak melakukan safar, Nabi menjaga salat sunnah qabliyah subuh. Dalam keadaan safar pun Nabi jaga. Padahal salat-salat sunnah yang lain dalam safar Nabi kadang-kadang meninggalkannya. Jadi ketika dalam safar Nabi mengambil keringanan-keringanan Allah. Salat qasar itu beliau lakukan yang lebih sering. Beliau lebih sering melakukan qasar dibandingkan jamak kalau sudah safar. Dan itu salat-salat sunnah qabliyah dan ba'diyah selain subuh. Qabliyah selain subuh, beliau juga kadang-kadang meninggalkannya ketika safar. Namun qabliyah subuh tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kemuliaan orang-orang yang melakukan qabliyah subuh. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Rasulullah mengatakan salat 2 rakaat sebelum fajar khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi dengan 2 rakaat ringan ini kita telah menjadi orang kaya di waktu subuh. Dan ini adalah kasih sayang Allah kepada umat Muhammad. Begitu besar pahala. Namun banyak orang yang meninggalkannya. Oleh karena itulah kenapa besar pahalanya? Karena hanya sebahagian umat Muhammad yang mampu istiqamah melakukannya. Banyak yang bahkan jangankan qabliyah, subuh pun tidak salat. Ya, subuh pun tidak salat. Ada yang salat subuh selalu dalam keadaan terlambat, sehingga dia kadang-kadang malas melakukan qabliyah ini. Padahal qabliyah ini tidak menyangkut dengan salat jamaah. Ya, tidak menyangkut dengan salat jamaah. Yang terlambat pun tetap sunnah dulu melakukan qabliyah. Karena Nabi pernah mempraktekkannya. Nabi pernah tertidur di waktu subuh ketika pulang dari medan perang karena kelelahan. Lalu menyuruh Bilal untuk berjaga-jaga, ternyata Bilal pun tertidur. Sehingga mereka semua terbangun dengan sinar matahari. Maka Nabi menyuruh sahabat berwuduk dan mereka tidak langsung melakukan jamaah subuh. Tidak langsung mengqadha dengan berjamaah. Tetapi Nabi menyuruh untuk melakukan dulu salat sunnah qabliyah. Jadi ada orang yang berpemahaman kalau sudah selesai jamaah di masjid, lalu dia sekali-sekali terlambat, dia tidak lakukan lagi di rumah. Tidak begitu. Dia tidak berhubungan dengan jamaah yang ada di masjid. Terlambat pun sunnahnya qabliyah dulu. Tapi kalau sudah selalu terlambat, itu sunnahnya di ru'yah. Itu bukan lagi melakukan itu. Tip-tip urodelan. Selalu terlambat subuh, jam 6 baru bangun. Subuh sekarang berakhir waktunya ketika terbit matahari 6.25 lah sekarang. Jadi hampir mendekati setengah 7 itu habis waktu subuh.
Selalu terlambat. Nah, ini bermasalah. Ini bermasalah berarti kita ada sesuatu yang menyebabkan syaitan mampu menguasai. Bisa jadi kita tidak terbiasa dengan doa-doa sebelum tidur, lalu kita dikuasai syaitan, dikencingi di dalam telinga sehingga tidak mendengarkan azan. Ini perlu dirubah gaya hidup seperti ini. Perlu dirubah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika melakukan salat subuh ini, salat sunnah qabliyah subuh ini, ada yang meragu-ragukan, ada yang mengatakan itu berbeda dengan salat sunnah qabliyah. Jadi salat sunnah fajar berbeda, qabliyah berbeda. Padahal sepakat para ulama mengatakan bahawa salat sunnah fajar itulah salat sunnah qabliyah. Salat sunnah fajar itulah salat sunnah qabliyah. Dilakukan kapan? Setelah masuk waktu subuh. Jadi tidak berlaku di waktu azan pertama bagi masjid yang melakukan azan 2 kali. Nah, kemudian ketika kita datang ke masjid dan kalau kita tahu bahawa waktu sempit, jadi kita lihat di mesin tinggal 1 menit lagi, kita belum melakukan qabliyah, kita juga belum melakukan tahiyatul masjid. Kalau waktunya sempit, maka dibolehkan mengambil cukup qabliyah saja. Tidak perlu lagi memisahkan dengan tahiyatul masjid. Dengan berniat qabliyah, selama kita tidak duduk, maka tahiyatul masjidnya pun dapat. Karena syarat tahiyatul masjid itu tidak duduk. Enggak disebutkan salat khusus. Rasulullah berkata, "Iza dakhala ahadukum al-masjida", kalau salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, fala yajlis, janganlah dia duduk hatta yarka' raka'atain, sampai salat dulu 2 rakaat. Jadi syaratnya jangan duduk. Nah, waktu sudah sempit, ambil qabliyah saja, niatkan saja qabliyah. Karena kita tidak duduk, maka pahala tahiyatul masjidnya juga dapat. Tapi kalau waktu masih panjang, silakan pisahkan. Lakukan dulu tahiyatul masjid, bangun sekali lagi untuk lakukan qabliyah. Nah, kalau kita duluan menuju ke masjid. Namun perlu menjadi catatan, semua salat sunnah kecuali salat sunnah yang disuruh berjamaah, seperti salat gerhana, salat minta hujan. Selain daripada salat-salat seperti salat Idul Fitri, Idul Adha, itu disuruh keluar. Selain daripada yang disuruh berjamaah, semua salat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah. Lebih baik dilakukan di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sallu fi buyutikum illa al-fariḍah." Salatlah kalian di rumah kalian kecuali yang fardu. Salatlah kalian di rumah kalian kecuali yang fardu. Jadi yang fardu disuruh masjid bagi laki-laki. Yang sunnah sebenarnya Nabi mempraktikkan pun semua salat qabliyah beliau dan ba'diyah beliau itu dilakukan di rumah. Itu yang lebih utama bagi yang mungkin melakukannya. Tentu yang dekat-dekat dengan masjid. Yang jauh dengan masjid, lihat perkiraan waktu. Jadi misal tahu di masjid fulan jarak antara azan dan iqamah
kebijaksanaan pengurus 10 menit Ustaz. 10 menit. Kita mampu menjangkau. Kita solat dulu qabliyah subuh di rumah. Kita yakin sampai, walaupun sampai di sana pas-pas dengan imam takbiratul ihram, maka itu lebih baik di rumah. Tapi kalau kita yakin enggak sampai, jangan. Ya. Kalau kita yakin enggak sampai ke masjid atau bisa masbuk, jangan sampai kita sampai di masjid orang sudah pulang. Ini datanglah lebih awal. Jadi intinya adalah jangan tinggalkan salat sunnah qabliyah subuh ini. Dan dia adalah salat yang ringan. Salat yang ringan. Bukan salat yang disuruh lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh, ketika salat qabliyah subuh, itu beliau hanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, lalu Qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Itu bacaan Nabi yang paling masyhur untuk melakukan salat qabliyah subuh. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, kemudian Qul huwallahu ahad rakaat kedua, itu saja. Jadi jangan dibaca Al-Baqarah rakaat pertama, lalu Ali Imran rakaat kedua. Jangan. Oh, merasa bahawa Nabi kurang. Nabi ini utusan Allah. Beliau mencontohkan yang paling disukai oleh Allah. Bukan bermakna enggak boleh baca ayat lain. Tetapi jangan merasa seakan-akan kita lebih mulia daripada Nabi. Sehingga mulai muncul dalam fikiran, sang baklum lagi hanapa menyolong baca wallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, wallahu ahad. Jadi dia merasa enggak pas, dia pasnya yang panjang lagi misal. Boleh, tapi jangan merasa bahwa kita lebih mulia daripada utusan Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi juga kadang-kadang membaca surat Al-Baqarah 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila rasul wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, dan seterusnya. Itu rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua Nabi membaca Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, dan seterusnya. Nah, ini yang juga Nabi kadang-kadang membacanya, tapi lebih sering Al-Kafirun dengan Wallahu a'lam. Berikutnya, kalau kita sudah sampai di masjid, ingin melakukan solat ini, kalau pas sampai bunyi iqamah, pas sampai ke masjid, iqamah, kita injak di lantai masjid, muazzin sudah berdiri untuk iqamah, jangan lakukan lagi salat sunnah. Rasulullah menyatakan la salata ba'dal iqamah. Tidak ada salat kalau sudah mulai iqamah. Jadi jangan kita duluan kita takbiratul ihram untuk salat sunnah, lalu kita ngebut supaya bisa dapat bersama imam. Kalau duluan bunyi iqamah, jangan salat sunnah lagi. Walaupun hati bersedih bagi mereka yang terbiasa, namun pahala salat wajib itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada pahala salat sunnah, walaupun pahala salat sunnah itu besar. Tapi kalau duluan kita salat, lalu tiba-tiba bunyi iqamah, kita lihat 1 menit lagi kita salat, lalu bunyi iqamah, maka para imam-imam mazhab menyatakan percepatlah salat.
Jangan lagi lambat-lambat. Maksud percepat, jangan dipotong Al-Fatihahnya. Tak sah salat kalau dipotong Al-Fatihah. Percepatlah salat, bacalah yang ringan-ringan, lalu segera masuk ke dalam jamaah salat wajib. Jadi banyak kadang-kadang terlihat sudah iqamah, dia ngejar dulu salat sunnah qabliyah subuh. Ini salah dan makruh melakukannya. Makruh melakukan hal seperti itu. Baik, sedikit lagi. Setelah itu kita sedikit bertanya jawab. Nah, selain daripada qabliyah subuh ini, ada satu larangan. Ada satu larangan ketika sudah berada di masjid dan sudah mendengarkan azan, dilarang keluar dari masjid yang tujuannya untuk meninggalkan salat. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, riwayat Muslim, kunna qu'udan fil masjid, dari Abi Sya'sa. Kata Abi Sya'sa, kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah. Kami pernah suatu hari duduk dalam masjid menunggu salat bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa'azzana al-muazzin. Lalu muazzin mengumandangkan azan. Faqama rajulun minal masjid yamshi. Ketika bunyi azan dimulai, ada orang yang dari dalam masjid tiba-tiba bangkit keluar dari masjid. Dia keluar dari masjid. Jadi bukan ke kamar mandi, bukan berwudu ulang, bukan pun pindah ke masjid yang lain. Dia tinggalkan masjid, padahal tadi dia di masjid. Begitu bunyi azan, dia tinggalkan masjid. Fa'atba'ahu Abu Hurairah. Ketika orang itu keluar dari masjid, Abu Hurairah meliriknya. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid. Abu Hurairah melirik orang itu dengan ekor matanya sampai keluar masjid. Jadi Abu Hurairah lihat terus-terusan orang itu sampai keluar masjid. Jadi Abu Hurairah ingin meyakinkan ini orang mau ke mana. Faqal, lalu Abu Hurairah berkata, sepeninggal orang ini, Abu Hurairah berkata, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Faqad asa Abul Qasim. Orang ini telah durhaka kepada Abul Qasim, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu yang membuat kita terhitung durhaka pada Nabi adalah meninggalkan masjid ketika sudah berbunyi azan dengan tujuan menunda salat atau tidak salat. Tapi seandainya kita keluar dari ketika azan tapi menuju ke WC, kamar mandi, itu tidak mengapa. Atau pindah ke masjid lain. Mungkin kita kurang seret salat di masjid A. Begitu azan, kita sedang salat, mungkin sedang berada atau duduk di masjid A, mau pindah ke masjid B, itu boleh, tidak mengapa. Karena itu hak kita memilih masjid suka-suka. Tapi kalau seandainya pulang ke rumah, dari masjid pulang ke rumah, menunda salat berjamaah, sembahyang gerawai rumah, ini telah durhaka pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali pulang ke rumah karena di masjid enggak ada WC. Pulang ke rumah tapi karena di masjid enggak ada WC, itu okey, dimaklumi. Dan pemandangan ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sayangnya kadang-kadang kita lihat dalam keseharian,
terutama pada momen-momen besar. Begitu disuruh berkumpul di masjid, dan dari sebelum zuhur ada pengumuman suruh ambil kuah belangong di masjid. Momen-momen tertentu, apakah Maulid, Muharram, Yucuk, kadang-kadang bubur Muharram. Ada masa di daerah tertentu nak bagi kuih apam diumumkan di masjid. Bapak Ibu silakan ke masjid, kari kambing sudah selesai, bawa rantang, duduk antri dibagi. Begitu azan peluang tadi duduk dalam masjid nunggu. Maka banyak hari ini orang masuk ke masjid, begitu azan mereka pulang. Dan mohon maaf, saya katakan bahawa sampai yang tadi mendiki, bunuh mendiki, acara tertentu mendiki, sampai acara khauri masih ada, makan masih ada. Begitu azan mandua. Ini kan sering kita lihat, Pak. Inilah amalan yang dibenci oleh Nabi. Dan Abu Hurairah tentu mengatakannya karena Abu Hurairah tahu seandainya Nabi masih hidup, cukup bengih orang lagi. Kenapa dia tidak tunggu solat zuhur selesai baru pulang? Tadi ramai di masjid. Begitu kita lihat saf solat zuhur, satu saf penuh. Nah, ini amalan yang salah. Anehnya kita kadang-kadang melakukan itu untuk membuktikan cinta pada Nabi. Jadi waktu tabajuh kuah belangong membuktikan cinta pada Nabi. Waktu semayang hanalik cinta ke Nabi. Ini jangan begini. Bukan bermakna tidak boleh melakukan acara-acara tertentu, tapi jangan durhaka pada Nabi. Salatlah zuhur dulu, setelah itu silahkan pulang. Jadi seharusnya begitu. Jadi ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada subuh hari ini kita diajarkan untuk tidak meninggalkan salat qabliyah subuh semampu kita. Dan terakhir sebagai penutup, kalau tidak bisa melakukannya sebelum subuh, ada hadis bahwa Nabi pernah mengqadanya setelah subuh. Namun ini bagi mereka yang istiqamah, tiba-tiba tertinggal. Jadi istiqamah terus qabliyah subuh, pada suatu hari tertinggal, apakah lupa ataukah ada apa, ataukah tertinggal maksudnya duluan dia kejar yang wajib. Bagi orang seperti ini, Nabi pernah mencontohkan beliau menggantinya setelah salat subuh, mengqadanya setelah salat subuh. Baik. Demikian